Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa kembali bertatap muka bersama saya Rafi'i, semester 5 mata kuliah pendidikan agama Islam. Saya mencoba menjelaskan tentang metodologi, yang mana metodologi berasal dari kata bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata. Metodologi berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu. Metodologi berarti ilmu tentang jalan atau cara. Nah, itu juga jadi dihubungkan dengan pembelajaran, maka mengandung arti suatu cara atau langkah yang dilakukan pendidikan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu. Yang mana Jakiyah menjelaskan bahwa metodologi memiliki arti yang sama dengan metodologi. Metodologi yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Asmuni Sukir dalam Armain, metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efisien. Sementara pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam belajar agama Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada hakikatnya metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki pengertian sebagai suatu ilmu yang membicarakan tentang cara, strategis, langkah, atau siasat yang digunakan pendidik dalam proses mengajar. Jadi metodologi adalah ilmu tentang jalan atau cara. Ilmu atau jalan atau cara menuju Roma. Cara kita untuk melakukan sesuatu harus ada caranya. Kalau nggak pakai cara, otomatis kita bisa sesat ataupun jalan. Jika dihubungkan dengan pembelajaran, maka mengandung arti suatu cara atau langkah yang dilakukan pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu. Lalu kegunaan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut. Pertama ialah untuk menolong peserta didik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan berpikir yang logis dan sistematis agar mencapai tujuan. Jadi untuk belajar, supaya kita belajar lebih mudah mencerna ataupun memahami dalam kita memberi pelajaran pada murid-murid kita. Yang kedua, membiasakan peserta didik berpikir sehat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu, agar anak-anak kita rajin, semangat belajar, sabar, dan semangat ingin terus datang ke sekolah untuk belajar. Yang ketiga, memudahkan pencapaian proses belajar mengajar atau PBM. Maksudnya singkatannya sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, untuk mencapai suatu proses
belajar mengajar atau PBM yang kondusif maksudnya komunikatif dan terciptanya hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik, sehingga pada akhirnya bermuara kepada pencapaian tujuan pembelajaran agar tercapai tujuannya yang sama, yang maksudnya sama pelajaran pada murid kita, supaya murid kita mudah mencerna ataupun memahaminya. Urgensi lain dari metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan wawasan kepada calon guru atau guru tentang cakupan garapan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, itu anak-anak. Yang berikutnya yang B dapat memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran atau PBM dengan optimal. Selanjutnya C mempermudah bagi guru dalam memformalisasikan pelajaran pendidikan agama Islam atau disingkat PAI kepada peserta didik. Yang berikutnya yang D anak-anak, yang D menciptakan iklim pembelajaran pendidikan agama Islam ataupun disingkat PAI yang menarik agar seperti bagaimana kita mengajar anak-anak agar anak-anak suka melihat dan juga kita mengajar itu dengan bahagia ataupun senang. Yang berikutnya yang motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran memiliki fungsi sebagai format dan panduan dalam PBM yang disusun secara sengaja oleh pendidik untuk memberikan bantuan belajar kepada peserta didik. Apa yang hendak dicapai peserta didik, apa yang hendak dicapai peserta didik dituangkan dalam tujuan belajar. Dipersiapkan bahan apa yang harus dipelajari, dipersiapkan juga metode pembelajaran, yaitu suatu dengan cara peserta didik mempelajarinya, dan pada akhirnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar yang dilaksanakan secara sengaja dipersiapkan dalam bentuk perencanaan pengajaran. Persiapan pengajaran ini sebagai kegiatan integrasi integral dan proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya kita membahas tentang metode inquiry. Inquiry berasal dari kata inquire yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan pembelajaran inquiry. Inquiry ini bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan intelektual, kecakapan berpikir terkait dengan proses-proses pemikiran reflektif. Jika berpikir menjadi tujuan utama dari pendidikan, maka harus ditemukan cara-cara untuk membantu individu untuk membangun kemampuan itu. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pemikiran secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses pemikiran itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan murid.
Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein, yang berarti saya menemukan strategi. Saya menemukan berarti namanya yang berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan strategi ini. Nah, berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia, manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuan. Jadi, metode pembelajaran inquiry merupakan satu komponen penting dalam pendekatan konstruktivistik yang telah memiliki sejarah panjang dalam inovasi atau pembaruan pendidikan. Selanjutnya, kelebihan strategi pembelajaran inquiry meliputi sebagai berikut. A. Pembelajaran menjadi lebih hidup serta dapat menjadikan siswa aktif. Nah, ini yang kelebihannya ya. Yang B. Dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa. C. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang B. Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. E. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersifat jujur, objektif dan terbuka. Selanjutnya F. Menghindarkan diri dari cara belajar tradisional, yaitu guru yang menguasai kelas. G. Memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. H. Dapat melatih siswa untuk belajar sendiri dengan positif sehingga dapat mengembangkan pendidikan demokrasi. Selanjutnya I. Dalam diskusi inquiry, guru dapat mengetahui kedalaman pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai konsep yang sedang dibahas. Selanjutnya G ya. G. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih beraktivitas. Nah, strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategis ini dianggap lebih bermakna. Nah, itu maksudnya tadi. Yang selanjutnya K. Strategi ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya L. Strategi ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Selanjutnya M yang terakhir ya. Yang terakhir, keutamaan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Lalu selanjutnya kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Nah, A. Jika strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. B. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dan dalam belajar. C. Kadang-kadang dalam mengimplementasikan
belajarnya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Selama kriteria berhasil belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi belajar, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Selanjutnya pembelajaran dengan inquiry memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswa kurang cerdas, hasil pembelajaran kurang efektif. Selanjutnya F, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya. Yang selanjutnya G, guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Selanjutnya H, karena dilakukan secara kelompok maka kemungkinan ada anggota yang kurang aktif. Selanjutnya I, pembelajaran inquiry kurang cocok pada anak yang usianya terlalu muda, misalnya anak-anak yang masih SD. Selanjutnya J, cara belajar siswa dalam metode ini menuntut bimbingan guru yang lebih baik. Yang selanjutnya K, untuk kelas dengan jumlah siswa yang banyak akan sangat merepotkan guru. Selanjutnya L, membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya kurang efektif jika pembelajaran ini diterapkan pada situasi kelas yang kurang mendukung. Selanjutnya yang terakhir G, pembelajaran akan kurang efektif jika guru tidak menguasai kelas. Selanjutnya langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah dalam pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengatasi masalah yang ada singkatan seperti itu. Sementara menurut buku referensi School telah dijelaskan bahwa metode ilmiah adalah tahap dalam pekerjaan rutin ilmuwan aktif yang dibimbing oleh rasa ingin tahu, kemampuan mereka untuk mempelajari urutan dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. Lalu langkah-langkah metode ilmiah. 1. Rumuskan masalah. 2. Susun rangka teori. 3. Kumpulkan data. Lalu 4. Atur analisis dan berikan interpretasi. Yang kelima, buat kesimpulan. Jadi ini contoh. Misalnya tadi contoh metode pembelajaran. Misal penyebaran seperti misal ada suatu anak atau mahasiswa atau anak yang memerankan satu orang laki-laki dan perempuan. Misal saya atau sebagai menjadi Roma. Tidak Roma. Oh tidak Roma. Lalu yang selanjutnya peran kedua wanita Ani. Iya Roma. Lalu mereka sedang berbincang tentang masalah percintaan dengan Roma dan Ani. Itu contoh yang ya begitulah. Lalu misalnya ada juga peran seorang murid menjadi nenek sihir. Tadi kan nenek sihir tadi peran seperti suara nenek sihir. Kalau jadi Roma kan seperti terlalu, itu kan biasanya perkataan Roma untuk di suatu film. Lalu selanjutnya ini kesimpulan urgensi. Kesimpulannya adalah Kesimpulan dari metode pembelajaran dalam pandangan Islam. Jadi metode pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh seorang guru agama dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pendidikan Islam.
Maka metodologi dalam pengertian ini adalah ilmu tentang metode yaitu ilmu yang mempelajari cara yang paling tepat, efektif dan tepat efisien untuk mencapai pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode pembelajaran dalam pandangan Islam adalah firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 yang artinya sebagai berikut: serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan bijaksana dan nasihat yang baik, serta berbantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Quran surah An-Nahl 125. Dengan demikian metodologi pembelajaran tidak hanya membahas metode semata, tetapi kajiannya lebih luas yang mengartikan cara menggunakan metode dengan bahas yang diajarkan serta didik dan guru, bahkan lingkungan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu jadilah kita untuk pelajaran yang saya jelaskan ini mudah-mudahan apabila ada salah ataupun kekurangan mohon ampun, maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.